Halo semua, hari ini masih saya menjawab pertanyaan dari seorang teman yang pertanyaannya telah dikirim melalui email ataupun sosial media lainnya. Sekali lagi saya jelaskan, saya bukan seorang ahli, tapi saya berusaha menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya di masyarakat. Disimak terus dan sekali lagi bantu saya sebarkan video ini. Coming out adalah kalimat kemerdekaan bagi kaum LGBT untuk mengungkapkan jati diri mereka di mana mereka telah diterima dan bisa mengekspresikan diri mereka baik di lingkungan masyarakat, keluarga, dan dunia. Jadi contoh nyata, mereka harus benar-benar mempersiapkan diri sebelum mereka coming out. Dan dicontoh di dunia juga, itu diskriminasi dan toleransi untuk kaum LGBT sangat-sangat minim dan sangat-sangat rendah. Itu kalau di dunia, khususnya di negara-negara timur ya, baik itu di Eropa Timur, atau di Rusia, di Ukraina, atau di negara Timur Tengah dan beberapa di negara Afrika, itu diskriminasi dan toleransi untuk kaum LGBT itu minim sekali. Jadi menurut beberapa hukum di Afrika, kegiatan LGBT itu bisa membawa mereka ke penjara mulai dari 10 tahun hingga seumur hidup. Dan ada beberapa negara di Afrika, khususnya itu di Somalia dan Nigeria, kegiatan LGBT atau hubungan sejenis itu mereka akan mendapatkan hukuman mati. Jadi di sini kita bisa lihat minimnya toleransi untuk kaum LGBT. Dan dari situ mereka juga akan harus berusaha untuk memperjuangkan hak-hak asasi mereka. Menurut beberapa sumber yang saya baca, yang saya dapati, LGBT di Indonesia mengalami hukum dan prasangka, di mana adat istiadat tidak menyetujui homoseksual yang berdampak pada kebijakan publik. Contohnya begini, seorang pasangan sejenis itu mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan atau seperti pasangan lawan jenis, dan otomatis juga hukum di Indonesia tidak melindungi kaum LGBT, baik itu didiskriminasi dan kebencian publik. Indonesia belum mengakui pernikahan sejenis karena norma-norma agama menantang keras. Tapi kegiatan LGBT di Indonesia itu legal, bukan kriminal, kecuali di daerah yang mengakui atau yang menggunakan hukum syariah Islam. Di daerah yang memberlakukan hukum syariah Islam, hubungan sejenis dianggap ilegal dan dituntut dengan hukuman cambuk. Jadi kalau kita ngomong masalah diskriminasi, diskriminasi itu terjadi di mana saja. Itu bisa terjadi baik di negara yang sudah berkembang atau di negara yang, apalagi di negara yang sebelum berkembang. Jadi kita harus bisa menyikapi dan kita harus
bersikap yang positif agar kita terhindar dari diskriminasi tersebut. Contohnya, jangan kita memprovokasikan diri kita ke hal-hal yang negatif agar masyarakat atau orang di samping kita itu menganggap kita itu adalah seorang provokator. Jadi lebih baik kita bersikap positif, memberikan hal yang terbaik, akhirnya kita bisa terhindar dari diskriminasi tersebut. Jadi gini, dengan banyaknya desakan entah itu dari keluarga atau itu dari masyarakat dan di lingkungan, akhirnya banyak kaum LGBT berlomba-lomba mencari pasangannya dan berharap untuk tinggal di sebuah negara di mana LGBT itu diterima dan dihormati hak-hak asasi mereka. Dan banyak pula saya dengar itu kaum LGBT mencari suaka untuk tinggal di sebuah negara di mana mereka bisa bebas mengekspresikan diri mereka. Kalau saya pribadi, itu begini, entah dia mau seorang LGBT atau dia seorang homoseksual, seorang lesbian, transgender, atau dia seorang heteroseksual, selama dia tidak mengganggu kehidupan saya tidak akan mengganggu kehidupan mereka juga, karena kita sebagai manusia juga mempunyai tujuan dan jalan hidup masing-masing. Jadi kita saling menghormati. Mereka menghormatin saya juga akan menghormati mereka. Jadi itu sebenarnya bagi saya pribadi itu tidak masalah yang sangat besar ya. Masalah yang terbesar bagi saya itu bagaimana saya bisa menjalani kehidupan saya yang terbaik. Bagi saya, kehidupan itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Karena apa? Apabila itu sebuah tujuan, jadi bagi saya mungkin itu gampang sekali untuk mencari ke tujuan tersebut. Tapi karena menurut saya itu adalah perjalanan, di sana saya akan harus menghadapi rintangan dan hambatan. Karena kita sebagai manusia harus berjuang untuk menghadapi rintangan dan hambatan tersebut. Tidak ada kehidupan itu yang mulus, tidak ada kehidupannya itu yang berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita juga mendapati hambatan-hambatan dan rintangan. Jadi kita harus bisa menghadapi itu, kita harus bisa berjuang, karena hidup kita sebagai manusia adalah untuk berjuang, dan sebagai manusia kita juga harus menghadapi semua rintangan hambatan tersebut. Jadi menurut saya kehidupan itu adalah perjalanan, bukan tujuan hidup. Begini aja, kalau seumpamanya ada orang yang mengatakan begitu kepada saya atau kepada kalian, mungkin saya akan menjawab begini. Ini adalah urusan saya dengan Tuhan. Suatu saat setelah saya pergi dari dunia ini, Tuhan akan menanyakan perjalanan hidup saya. Jadi ini adalah hubungan saya dengan Tuhan, apakah itu dosa atau tidak. Karena menurut saya begini, dosa yang saya jalanin ini, kalian sebagai seorang masyarakat atau masyarakat lainnya tidak menanggung dosa saya sendiri yang menanggung dosa saya. Itu makanya saya bilang ini adalah urusan saya dengan Tuhan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kalian sebagai masyarakat luas yang harus mengejudge atau menilai saya dengan prinsip hidup saya. Karena sesuai dengan saya bilang tadi itu, entah itu mungkin dosa atau tidak, ini semua saya sendiri yang akan menghadapi, bukan kalian. Begitu saya akan menjawab apabila seseorang akan menanyakan saya.
Terima kasih kepada teman saya ini yang telah memberikan saya pertanyaan. Semoga pertanyaan dari saya ini bisa sedikit memberikan penjelasan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi, bantu saya sebarkan video ini. Dan jangan lupa bantu saya klik like dan subscribe supaya saya ada semangat untuk menceritakan cerita-cerita menarik kepada kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.